Kubkib ya, kata kubkib itu ada pengulangan kap-kap ya. Kab-kaba, yukab kibu, lalu kalau jadikan bina lil majhul kubkib. Karena kan kalau kita bayangkan tuh ada ya di Quran kata kubkib itu. Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan hal ini bahwa kab-kabah itu takrirul kab atau kub ya. Kab itu artinya dijungkalkan ya, dijerumuskan, dijungkalkan. Di kubkibu itu dijungkalkan, tapi berulang kali begitu. Berkali-kali menjungkalkannya. Fakub kibu fiha wal orang-orang di neraka itu dimasukkan dijungkelkan itu istilahnya bahasa Jawanya, dijungkirkan di neraka itu berkali-kali. Kalau kata kubkib itu loh. Agar para peserta, Bapak dan Ibu, saudara-saudara mengenal siapa pembicara kita pada siang hari ini. Baik, nama lengkap yaitu Dr. Kiai Haji Muhammad Afifuddin Dimyati LCMA. Beliau lahir di Jombang pada tanggal 7 Mei 1979 dan beralamat di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang. Ya, jadi kalau tidak salah Kiai Haji Afifuddin ini juga mudir mahatnya, Pak. Insyaallah ya. Nomor telepon ada ya. Kemudian Facebooknya yaitu Muhammad Afifuddin Dimyati. Selanjutnya riwayat pendidikan formal. Gus Afif yang akrab kami panggil dengan Gus Afif ini menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Darul Ulum Rejoso Peterongan pada tahun 1985. Lalu menyelesaikan Madrasah Sanawiyah di Darul Ulum Rejoso Peterongan juga. Dilanjutkan Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri MAKN ya Man 1 Jember. Lalu beliau bersama-sama kami angkatan Islah 98 ya berangkat ke Mesir. Jadi Gus Afif menyelesaikan S1 di jurusan Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir. Lalu tidak berhenti hanya di situ saja, Gus Afif melanjutkan pendidikan pasca sarjana pada jurusan pembelajaran bahasa Arab di Universitas Khartoum atau Khartoum International Institute for Arabic Language di Sudan. Pada tahun 2004 hingga 2007 beliau menyelesaikan studi doktoral di jurusan Tarbiyah Konsentrasi Kurikulum dan Metodologi Pengajaran Universitas Al-Nailain Khartoum Sudan. Kalau riwayat pendidikan non formalnya, beliau ada di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Yogyakarta pada tahun 1997-1998. Ini yang juga penting, pengalaman organisasi Gus Afif selaku dosen bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN, ya beliau pengajar di Pasca Sarjana UIN Malang, juga di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dan dosen Pasca Sarjana IAIN Tulung Agung. Beliau dari tahun 2008 hingga sekarang tercatat sebagai Sekretaris Komisi Fatwa MUI Cabang Jombang. Juga sejak tahun 2017 hingga 2019 tercatat selaku Direktur Aswaja Center Jombang. Lalu 2018-2019 diamanahi sebagai Wakil Direktur Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Dan pada tahun 2019 hingga sekarang Gus Afif tercatat sebagai Katib Syuriah PBNU Pusat. Nah, ini yang perlu saya bacakan, yaitu karya tulis beliau, ya, yang sangat produktif sekali, dan tulisannya atau buku-bukunya dicetak, diterbitkan justru di luar negeri, ya, justru di luar negeri,
yaitu oleh percetakan penerbit yang ada di Mesir. Karya-karyanya yang pertama ada Sosiolinguistik, penerbit Winsa Press. Lalu yang kedua Panduan Praktis Menulis Bahasa Arab, penerbit Lisan Arabi. Lalu kitab Madkhal ila Ilmil Lughah Al-Ijtimai, ya, diterbitkan oleh Maktabah Lisan Arabi. Lalu kitab Mawarid Bayan fi Ulumil Quran juga dicetak oleh penerbit Lisan Arabi. Lalu kitab Sofaul Lisan fi Arabil Quran diterbitkan oleh Maktabah Lisan Arabi. Buku yang keenam berjudul Ilmu Tafsir Usuluhu wa Manahijuhu diterbitkan oleh Darus Saleh di Kairo. Dan buku ke-8 Majma'ul Bahrain fi Ahadits Tafsir Minas Sahihain diterbitkan oleh Maktabah Lisan Arabi. Kitab Irsyadud Darisin fi Ijma'il Mufassirin diterbitkan oleh Darus Saleh di Kairo. Kitab Fi Balaghatil Quran 3 jilid diterbitkan oleh Kairo juga. Juga kitab Jam'ul Abir fi Kutubit Tafsir, dan yang terakhir sedang dalam proses cetak. Mudah-mudahan kita yang hadir bisa membelinya nanti, yaitu kitab Jadawilul Fusul fi Ilmil Fusul. Ya, saya sampai terengah-engah membaca karangan Gus Afif ini, dan yang ini yaitu tentang keindahan bahasa Al-Quran, dan saya yakin beliau akan memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana keindahan Al-Quran yang merupakan mukjizat daripada Al-Quran itu sendiri, dan sampai hari ini masih dapat kita nikmati. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan pada siang hari ini dapat kita cerna, kita resapi, kita mendapatkan keberkahan, dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Kepada Gus Afif, kami persilakan untuk memberikan atau membagikan ilmunya. Soal waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Gus Afif. Yang penting nanti kita sediakan juga, kita alokasikan waktu untuk berdiskusi. Kepada Dr. Ki Haji Muhammad Afifuddin Dimyati LCMA, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Gus. Jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insan fa'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa mustafahu sayyidina Muhammadir rahmah al-muhdah wa ni'matil mustah afdal khalqi lisanan wa asbatihim jinanan wa awfahum bayanan wa kana minal hujjati wal balaghati fi makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Islah Angkatan Al-Azhar tahun 98, Dr. Hermanto. Yang saya hormati moderator ini, sebenarnya pakar bahasa, Dr. Aris Rahmat. Teman-teman saya semuanya seangkatan yang hadir, yang nampak di sini, Dr. Hamdi Abdillah, Ustadz Asri, ahlan wa sahlan bikum, Ustadzah Eti Karimah, Ustadzah Sari Narulita, Ibu Miftahul Jannah, Ustadzah Atia, dan Pak Hakim Adi Irfan Jawari, ahlan wa sahlan. Pak Uus juga hadir. Semua hadirin, hadirat melalui jaringan webinar yang semoga selalu dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita merenungkan, ya, sekaligus menadaburi, ya, keindahan-keindahan yang ada di dalam ayat Al-Quran, khususnya dari segi bahasa, ya.
karena keindahan sastra dan stilistika sebagaimana yang saya tulis dalam makalah itu. Pertama yang saya sampaikan adalah Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan tentu ini bukan tanpa alasan ya. Pada saat itu kaum jahiliyah, orang-orang Arab pada zaman itu adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang ahli sastra, syair-syair, eksosisme sajak-sajak dikeluarkan semuanya pada saat itu, sehingga terkenal ada yang namanya al-mu'allaqat ya, di puisi-puisi yang hebat yang dipajang di atau digantung di Ka'bah pada saat itu. Tetapi Al-Quran sendiri ketika menjelaskan kenapa menggunakan bahasa Arab, setidaknya ada dua. Yang pertama adalah inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang pertama adalah la'allakum ta'qilun. Yang kedua dalam kalimat nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Jadi ada dua yang bisa saya simpulkan dari ayat-ayat ini. Yang pertama adalah la'allakum ta'qilun. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang mencerdaskan, tanpa ingin merendahkan bahasa yang lain ya. Hanya saja siapapun yang belajar bahasa Arab, dia akan bisa membayangkan bagaimana fleksibilitas, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-murunah ya, di dalam pembacaan kata-kata yang ada di dalamnya. Dan ini sangat mempengaruhi pemahaman seseorang di dalam memahami atau membaca teks ya. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia membaca dulu baru paham, di dalam bahasa Arab biasanya bisa terbalik. Kita memahami dulu baru paham, baru bisa baca. Kita memahami dulu nanti baru bisa baca. Sehingga tentu misalkan ya pemahaman yang menyimpang adalah pembacaan orang-orang Mu'tazilah pada kalimat wa kallamallahu Musa taklima. Itu dibaca oleh orang-orang Mu'tazilah wa kallamallaha Musa taklima. Karena orang-orang Mu'tazilah mempunyai pemahaman bahwa Allah tidak punya sifat kalam. Yang kalam yang ngajak bicara itu Musa, bukan Allah. Jadi mereka paham dulu baru membacanya belakangan. Nah ini bisa kita beri contoh dalam Al-Quran ada banyak sekali ya ayat-ayat yang ada ikhtilaf di dalam meletakkan posisi i'rabnya ya, kalau kita pahami i'rab ya. Misalkan ada kalimat Rabbana ba'id baina asfarina. Gitu. Ini dalam surat Saba ya. Rabbana ba'id baina asfarina. Ini bisa dibaca begitu. Dan ini qiraat mutawatirah. Dan bisa juga dibaca Rabbuna ba'ada. Maknanya tentu berbeda tetapi tidak saling bertentangan karena ini adalah qiraat mutawatirah. Atau qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan atau khalisatun. Dua-duanya dipakai oleh ulama qiraat. Jadi orang membaca bahasa Arab itu kita harus mikir begitu. Dia harus paham dulu, ini kira-kira pahamannya apa, nanti bacanya begini. Jadi kalau saya memahami yang ngajak bicara adalah Allah, maka saya membacanya wa kallamallahu Musa. Tapi kalau saya paham yang ngajak bicara adalah Musa, maka saya membacanya wa kallamallaha Musa. Dengan mendahulukan maf'ul bih wa kallamallaha Musa. Ya, alasan inilah yang menjadikan bahasa Arab punya karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Jadi la'allakum ta'qilun itu memang benar-benar mencerdaskan. Yang kedua, kalimat bilisanin Arabi mubin ini artinya bahasa Arab punya sifat mubin, detail ya, menjelaskan dengan bayan, dengan sejelas-jelasnya. Saya ambil contoh di sini adalah kata unta saja yang mudah ya. Kata unta tidak akurat lagi maknanya. Misalkan pertama yang dipakai oleh Allah dalam menggambarkan unta adalah kata jamal ya. Jamal ini adalah unta jantan. Unta betina bukan termasuk jamal. Ketika Allah menggambarkan api, kobaran api itu, Allah mengatakan ka'annahu jimalatun sufur.
Jadi kobaran api itu besar sekali, sebagaimana besarnya unta jantan yang warna kuning. Jadi jika spesial itu diganti dengan ibil, mungkin nanti berbeda lagi. Atau hatta yalijal sampai unta masuk lubang jarum. Kenapa menggunakan jamal, tidak menggunakan hatta yalijal ibilu misalnya, atau hatta talijal nakotu? Karena jamal itu mempunyai kekuatan sebagai seorang ya atau sebagai apa namanya, binatang yang tangguh, yang nggak bisa lagi melunak. Maka menggunakan jamal itu sesuai dalam konteks ayat tersebut. Kemudian an-nakoh. Nakoh itu adalah unta betina. Kita tentu kalau membaca kisah Nabi Soleh ya, ada mereka membunuh atau menyembelih an-nakoh, fa'akorun nakota. Jadi satu kata yang dipakai di dalam ayat ini, fa'akorun nakota, mereka menyembelih unta, itu unta betina. Tanpa ada penjelasan ini unta betina, cukup dengan satu kata saja, fa'akorun nakota, maka semua orang paham bahwa ini adalah betina. Kemudian penggunaan al-ibil. Al-ibil itu adalah kawanan unta. Ya. Unta secara umum adalah al-ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Artinya, di dalam perenungan penciptaan itu, unta apapun bisa. Baik unta jantan maupun unta betina, bisa direnungkan penciptaannya yang luar biasa itu. Sehingga Allah menggunakan al-ibil. Lalu ada ba'ir. Ba'ir itu adalah unta yang dijadikan sebagai muatan barang. Seperti kita di sini ada mobil-mobil box gitu ya. Jadi unta pengangkut itu ba'ir. Kalau kita lihat dalam penggunaannya dalam Al-Qur'an pas itu dalam surat Yusuf ya. Wa nazdadu kaila ba'ir. Kami menambah timbangan bagi ba'ir. Muatan bagi ba'ir ini. Ba'ir ini unta yang memuat barang-barang yang mau diambil oleh saudaranya Nabi Yusuf itu. Atau waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Dan orang yang mengembalikan yang hilang tadi itu akan mendapatkan himlu ba'ir, muatan yang ada di atas unta. Jadi kenapa tidak himlu jamal atau himlu ibil? Enggak cocok, karena yang memuat itu adalah ba'ir. Lalu yang kelima, ir itu adalah unta dengan orangnya. Unta dengan orangnya, dengan rombongannya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha. Tanyalah kepada desa yang kami lewati atau tanyalah kepada rombongan unta. Jadi al-ir itu adalah unta yang ada penunggangnya, ada orangnya. Disebut al-ir. Bagaimana detailnya Allah menggambarkan ini? Jika was'alil ibil aneh, orang akan bertanya, masa unta mau ditanya? Nggak bisa. Atau was'alil nakoh, nggak bisa. Tapi kalau was'alil ir, tanyalah kepada ir, orang paham karena ir itu ada orangnya, ada penunggangnya. Kemudian yang ke-6, menggunakan al-him. Him itu adalah unta yang kehausan. Fasyaribuna surbal him. Fasyaribuna surbal him. Mereka di neraka itu minumnya sebagaimana minumnya unta yang kehausan. Jadi al-him itu unta yang kehausan, tidak hanya sekedar unta. Kalau minumnya unta nggak haus, minumnya sedikit. Tapi kalau unta haus, satu timba, satu jerigen besar habis. Itu gambaran kepedihan orang-orang yang menempati neraka nanti. Kemudian yang terakhir yang dipakai untuk unta adalah wal budna, nggak terakhir ya, ada lagi. Wal budna, ya. Budn itu unta tapi gemuk, badin ya, dari kata badin itu gemuk. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Jadi budna itu unta yang disembelih di Mas'aril Haram itu ya, untuk penyembahan ya, kepada Allah pada masa musim haji itu. Al budn, kenapa Allah menggunakan budn itu? Karena yang diharapkan itu unta yang disembelih itu harus besar-besar. Bukan unta yang kerempeng-kerempeng yang kurus itu, tapi al budn, unta yang gemuk begitu. Jadi satu ungkapan bisa langsung dengan detail masing-masing sifat. Belum lagi kalimat sa'ibah bahirah itu, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin itu. Bahirah itu unta yang nggak boleh diambil susunya dan telinganya dipotong sebelah. Karena unta itu sudah punya anak 5 dan anak yang terakhir jantan, dia sudah nggak boleh diganggu oleh penduduk. Ada sa'ibah itu unta yang sudah dinadarkan.
Orangnya anak punya unta, nadar ini bebas. Saya nadarkan untuk Allah misalnya. Maka unta itu nggak boleh diganggu. Namanya saibah. Ada ham itu unta pejantan. Jadi ada banyak kata yang dipakai dengan maksud tertentu yang nggak bisa digantikan dengan yang lain. Nah, disinilah kita bisa mengetahui kenapa Allah menggunakan bahasa Arab. Ya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Jika ini menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa membayangkan berapa yang harus kita hafalkan di dalam hafalan Al-Quran. Karena terjemahan itu biasanya sudah 2 kali lipat dari teks asli dalam Al-Qurannya. Apalagi kalau kita baca fakta-fakta dalam bahasa Arab, kosakata dalam bahasa Arab itu 12.300.000 kata. Bahasa Inggris hanya 600.000 kata. 12 juta dengan 600.000 jauh sekali. Bahasa Indonesia mungkin ya sekitar itu, 600 ribuan atau mungkin kurang daripada itu. Sehingga untuk menyebutkan makna per makna itu, cukup dengan satu kata, sudah dengan detailnya masing-masing. Itulah kehebatan bahasa Arab, yang kemudian Allah menggunakan bahasa ini sebagai bahasa Al-Quran. Di dalam halaman yang kedua, ya itu saya sebutkan beberapa pendapat dari orang-orang jahiliyah, Al-Walid bin Mughirah, yang mengakui kehebatan sastra Al-Quran, yang sebenarnya dia disuruh oleh orang-orang Quraisy untuk mengalahkan Al-Quran atau menghina Al-Quran, tapi ketika beliau mendengar langsung, dia terpukau, ya. Kemudian memuji Al-Quran habis-habisan sebagaimana yang saya tulis dalam makalah ya halaman 2. Saya tidak perlu membacakan lagi di sini. Nah, baik, saya akan memulai pada kajian-kajian langsung yang perlu kita renungkan bersama, ya. Pertama di halaman 3 dan 4 itu, mungkin bisa halaman 4 saja langsung. Itu ada kosakata Al-Quran, mufradat, jadi balaghatul kalimah maksud saya. Bahwa di dalam Al-Quran itu kata-kata yang menyusunnya adalah kata-kata yang mempunyai keunikan, ya, mempunyai makna yang terkadang makna itu diisyaratkan dari pembacaannya atau dari pengucapannya. Dulu saya pernah menulis di Facebook, ya, kenapa di dalam surat Al-A'raf menggunakan fan bajasat, di dalam surat Al-Baqarah menggunakan fan fajarat. Kan hampir sama, arti ini kaitannya dengan proses Nabi Musa meminta air. Di dalam perjalanan beliau ke Palestina, beliau kehausan, lalu ada proses di situ permohonan minum. Nah, cuma uniknya adalah ketika Nabi Musa yang minta, bahwa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asokal hajar fan fajarat. Kalimat yang dipakai Allah adalah fan fajarat. Ketika Musa yang meminta, kalimatnya fan fajarat. Ketika yang minta adalah kaumnya, di dalam surat Al-A'raf, wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumu. Ketika kaumnya minta minum, an adrib bi asokal hajar fambajasat. Kalau yang minta kaumnya adalah fambajasat, yang minta Musa fanfajarat. Menurut para mufassir, kejadian minum dari batu itu berkali-kali, tidak satu kali. Artinya pindah ke mana, nggak jalan berapa kilo, minta air lagi, mukul batu lagi, begitu. Nah, uniknya adalah yang satu fanfajarat, yang kedua adalah fanbajasat. Kita, ya, tanpa mengetahui maknanya, sudah bisa membayangkan fanfajarat itu cerot, muncrat, begitu. Artinya ada tekanan di dalam keluarnya air. Kalau fanbajasat ada sinnya, itu sin itu ada desisan yang mengisyaratkan bahwa aliran airnya nggak kencang lagi sebagaimana fanfajarat. Bayangkan dari penggunaan kata saja itu kita bisa membayangkan maknanya meskipun kita bukan orang Arab, ya. Fanfajarat itu kesannya adalah ijarab, ya. Yang kita kan kalau membayangkan muncrat kita pakai R, R huruf ro maksud saya. Ro itu kan ada takrir, ya. Sifatnya ro itu takrir, ada gitu, ya. Itu adalah suara air, ada khorir, ya. Sehingga fanfajarat orang akan terkesan ini adalah aliran yang kencang, begitu. Kalau fanbajasat pakai S, ya. Ya nyesep kayak itu es itu kayaknya nggak terlalu
meresap itu ya, es itu nggak terlalu kencang. Dan memang kalau dicari di maknanya, misalkan kita lalu ingin tahu maknanya memang begitu. Jadi in bajasa itu maknanya sailanul ma bisyaklin hadid. Ya, jadi maknanya in bajasa adalah sailanul ma bisyaklin hadiin. Aliran air dengan tenang. Tapi kalau infajarat maknanya syiddah tadaffuqil ma, kerasnya curahan air. Ini luar biasa. Jadi Allah memilih kata per kata. Namun kemudian kalau dia kaitkan dengan sisi sosial, ya, kita bisa memahami bahwa kalau yang minta Nabi Musa, Allah membalasnya dengan air yang melimpah. Tapi ketika yang minta kaumnya, Allah membalasnya dengan air yang ya yang penting cukup aja lah. Jasad tidak cukup kalau untuk kaumnya. Tapi kalau untuk Musa, yang minta Musa, infajarat, muncrat begitu. Nah, contoh-contoh seperti ini yang kemudian saya tampilkan dalam makalah itu. Yang pertama adalah kata istaqaltum. Anggap saja kita tidak paham maknanya. Kemudian kita membaca kalimat ini. Ya alladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi istaqaltum. Kata istaqaltum itu ada syiddahnya ya di atas sa. Di atas huruf sa ada syiddahnya. Kemudian ada huruf lam mati setelahnya. Dan syiddahnya itu pun tidak berhenti tapi panjang. Istaqaltum. Siapapun yang baca ini pasti merasa berat. Sebenarnya ada bahasa lain yang mungkin bisa dipakai untuk menggantikan ini, tapi kalah kuat nanti, kalah berat, yaitu tasaqaltum. Malakum idza qila lakum firu fi sabilillah tasaqaltum. Tapi kalau kita mengucapkan tasaqaltum, beratnya masih kurang ya. Kalau istaqaltum terasa berat sekali bacanya. Ya, nah, ternyata berat ini itu maknanya. Kenapa jika kalian diwajib untuk berperang di jalan Allah, kalian merasa berat? Ketika kalian merasa berat, itu bacanya juga berat. Istaqaltum. Ini namanya al-faraid ya. Fanul faraid dalam balaghah. Kalau menurut Said Qutb namanya tanah sukun faridun. Jadi susunan yang nggak ada tandingannya begitu. Farid itu artinya dia dewean, dia sendirian seperti ini. Nggak ada tandingannya seperti ini. Jadi istaqaltum itu adalah sesuatu yang luar biasa di dalam penggunaannya ini. Surat At-Taubah itu di dalam halaman 4 saya tulis. Contoh yang lain, layubatti anna wa inna minkum lamal layubatti anna. Kata ini di dalam huruf ta itu ada siddahnya. Siddah. Lalu ada hamzah, lalu ada nunnya disidah lagi. Jadi ada tasdidnya dua, layubatti anna. Karena ada tasdid, maka ini membutuhkan proses yang lambat di dalam pengucapannya ini. Layubatti anna ini pasti membutuhkan perlambatan. Siapapun yang baca ini pasti dia nggak bisa cepat, mesti melambat. Wa inna minkum lamal layubatti anna. Batnya ini masuk lagi di siddah, ti'anna juga masuk lagi di siddah nun. Nah, perlambatan ini ternyata maknanya begitu. Maknanya adalah wa inna minkum lamal layubatti, dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat berlambat-lambat begitu. Jadi bacanya lambat, maknanya juga berlambat-lambat. Ini luar biasa. Kita mungkin tidak bisa membayangkan kok bisa seperti ini ya? Kalau manusia yang buat ya, tidak mungkin. Dengan jeli, kita bisa membayangkan maknanya dari cara pengucapannya. Ini al-faraid. Kemudian contoh lagi yang saya tulis di makalah itu adalah kalimat anulzimukumuha. Dalam kalimat qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin rabbi wa atani rahmatan min indihi fa umiyat 'alaikum anulzimukumuha. Di dalam kata anulzimukumuha itu ada beberapa domir yang digabungkan. Anulzimukumuha. Pertama domir kum, kedua domir ha, ya, tambah ha itu. Nah, ini menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa
ada sesuatu yang dipaksakan gitu untuk diterima oleh mereka. Dan kalau kita baca maknanya memang begitu gitu. Maknanya adalah eh, tetapi rahmat itu disamarkan bagi kalian. Apakah akan kami paksakan kamu menerimanya? Jadi anulzimukumuha itu seperti memaksakan, tetapi maknanya juga memaksakan. Ini sama, namanya tanah sukun farid. Kemudian ada lagi contoh yang lain yang tidak saya terus di kalah ya. Misalkan kata has-haso. Qalat imra'atul azizil ana has-hasal haq. Kata has-has ini kata yang menurut para ulama balaghah sama ya, faraid ini. Ini nggak ada tandingannya. Maknanya has-has itu doharo. Misalkan diganti doharo ya. Qala timratul azizil ana doharul haq. Misalkan diganti doharo, itu maknanya jauh di bawah has-has. Kenapa? Karena has-has ini maknanya tidak hanya doharo, tapi doharo ba'dal kitman. Tampak setelah disembunyikan. Dan itu sama sesuai dengan kisah Yusuf tadi ya. Yang sebenarnya dari dulu sudah tahu, cuma disembunyikan oleh Amratul Aziz itu. Sehingga dia mengatakan has-hasal haq, artinya dulu dia menyembunyikan. Jika dikatakan al-an doharul haq, sekarang jelaslah kebenaran, nggak ada pemaknaan dulu disembunyikan. Tapi karena menggunakan has-has, ini menunjukkan dulunya dia ini, sang permaisuri ini, menyembunyikannya. Kemudian has-has itu artinya al-infisal minal batil, terpisah dari kebatilan. Nampaknya dulu banyak sekali yang berusaha menutupi ini dan mencampurkannya dengan kebatilan. Lalu sekarang sudah terpisah dari kebatilan. Kemudian makna has-has itu ada kekuatan munculnya. Kuwatu taksir, kuwah wastabat wal istiqrar. Maknanya begitu. Ada semacam kekuatan, ini munculnya dengan kekuatan, tidak sekedar doharo. Kemudian kalimat has-has ada dua yang digabungkan jadi satu ya, has-has itu ya. Ini menunjukkan tikrarud duhur, artinya terulang-ulang, nampaknya sudah terulang. Penampakan kebenaran ini terulang-ulang. Selanjutnya akan nampak terus kebenaran yang ada dalam kisah Nabi Yusuf itu. Jadi kata has-has itu sudah menunjukkan banyak hal yang tidak bisa digantikan dengan doharo. Nah, apalagi kalau kita kaitkan lagi dengan fan balaghah yang lain di dalam kalimat, ada kata dalam kata, yaitu ada namanya kuwatul lafzi li kuwatil makna. Jadi kekuatan lafaz itu karena lafaz itu menunjukkan makna yang kuat. Dicontohkan oleh para ulama balaghah adalah kata ar-Rahman. Siapapun akan mengatakan ar-Rahman ini lebih kuat dibanding ar-Rahim. Kenapa? Karena ada tambahan alif di tengah itu, ar-Rahman. Ini kuwatul lafzi li kuwatil makna. Kemudian kalimat fal yasta'fif ya. Nama saya Afifuddin dan ini kalimatnya fal yasta'fif. Wa man kana ghaniyan fal yasta'fif. Ista'afa yang digunakan oleh Allah padahal mestinya afa ya'ifu cukup. Fal ya'if misalkan bisa saja, tapi kenapa menggunakan fal yasta'if? Kan ini di sini ada kuwatul lafzi li kuwatil makna. Penggunaan makna yang kata yang lebih banyak ini menunjukkan maknanya lebih. Jadi seperti seakan-akan mereka ini yatlubu atau yazidu al-ifah. Mereka menambah keifaan mereka dari minta-minta. Jadi orang yang kaya, yang mengasuh anak yatim, falyasta'fif, jangan sampai, usahakan jangan sampai minta apapun. Seakan-akan begitu. Ada ketekanan di dalam perintah ini. Falyasta'fif gitu ya. Jadi siapapun yang kaya yang mengasuh anak yatim jangan sampai sedikit pun memanfaatkan harta itu. Kalau bisa tidak ngambil sama sekali. Nah, ini kekuatan ini nampak dalam kata ista'afa yang dipakai oleh Allah. Atau kalimat muqtadira wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Kata muqtadira tentu lebih kuat daripada qadir. Nah, kata muqtadira lebih kuat daripada kata qadir. Atau wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat wastabir.
Bukan wasbir, tapi wastobir. Artinya apa? Ketika kita sudah ngajak anak-anak keluarga kita sholat, perintah sabar itu dahsyat. Jadi sabar tenan kamu itu, begitu. Ada tok di tengah itu, wasbir, lalu diganti atau Allah menggunakan wastobir, itu menunjukkan bahwa perintah sabar itu sangat kuat sekali. Mungkin Allah sudah tahu pasti ya, bukan mungkinnya. Allah sudah tahu bahwa ngajak orang sholat itu berat. Ada orang diajak sholat, kemudian dia malah sah. Apalagi keluarga sendiri ngeremehkan, anak, istri, saudara ngeremehkan kalau kita ajak sholat. Allah mengatakan wastobir alaiha. Ya, sabarlah kalau kalian melakukan sholat itu, atas sholat itu sabarlah. Memang berat sholat itu, tapi sabarlah sesabar-sabarnya. Yang bagus lagi atau yang indah lagi yang perlu saya sampaikan adalah kata fakub kibu fiha wal ghaum. Kubkib ya, kata kubkib itu ada pengulangan kap-kap ya. Kab-kaba yukab kibu, lalu kalau dijadikan bina lil majhul kubkib. Karena kan kalau kita bayangkan tuh ada ya di Quran kata kubkib itu. Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan hal ini bahwa kab-kabah itu takrirul kab atau kub ya. Kab itu artinya dijungkalkan ya, dijerumuskan, dijungkalkan. Di kub kibu itu dijungkalkan, tapi berulang kali begitu, berkali-kali menjungkalkannya. Fakub kibu fiha wal ghawun, orang-orang di neraka itu dimasukkan, dijungkalkan, istilahnya bahasa Jawanya, dijungkirkan di neraka itu berkali-kali. Kalau kata kubkib itu, misalkan kubkib ya, kata kubkib itu ada pengulangan kap-kap ya, kab-kaba yukab kibu, lalu kalau dijadikan bina lil majhul kubkib. Karena kan kalau kita bayangkan tuh ada ya di Quran kata kubkib itu. Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan hal ini bahwa kab-kabah itu takrirul kab atau kub ya. Kab itu artinya dijungkalkan ya, dijerumuskan, dijungkalkan. Di kub kibu itu dijungkalkan, tapi berulang kali begitu, berkali-kali menjungkalkannya. Fakub kibu fiha wal ghawun, orang-orang di neraka itu dimasukkan, dijungkalkan, istilahnya bahasa Jawanya, dijungkirkan di neraka itu berkali-kali. Kalau kata kubkib itu, misalkan tidak pakai pengulangan, nanti beda. Misalkan kubu, misalkan. Kalau kubu saja ya dijungkirkan sekali, tapi kubkib jungkirnya berkali-kali. Jadi kita bisa melihat kehebatan-kehebatan makna seperti ini dari penggunaan kata yang ada dalam Al-Quran. Kata yastorihun. Yastorihun ada toknya, sod dan tok. Itu menunjukkan teriakannya itu nggak sekedar berteriak saja. Orang-orang di neraka itu wahum yastorihuna fiha. Mereka berteriak, nggak sekedar teriak. Tapi teriak yang nggak ada batasnya sudah. Terus benar-benar teriak. Kalau yasrohun misalkan, dia ada teriak biasa, tapi kalau yastorihun, sudah maksimal sekali teriaknya di neraka itu. Minta agar kembali ke dunia. Wahum yastorihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairil ladzi kunna na'mal. Mereka ingin kembali ke dunia dengan teriak sekencang-kencangnya, terus gak ada batasnya, karena ada toknya di situ. Nah ini kan luar biasa ya. Ablag min ya tasorohun misalkan atau yasrohun. Jadi ada tok di tengah itu menunjukkan ada kekuatan di situ di dalam teriaknya itu. Teriaknya ahli neraka di neraka. Baik, kemudian kita masuk pada kalimat balaghatul kalimah. Ada kalimat Al-Qur'an. Di halaman 5 ya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan di situ adalah husnul an-nasak ya, husnul nasak. Husnul nasak itu adalah keindahan di dalam menggabungkan kata dengan kata. Ada yang menggunakan huruf nasak atau wawu atau au ya. Ada yang tanpa itu. Nah, yang tanpa itu diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3 ini. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada hurufnya. Kalau ada hurufnya nanti begini, dzalikal kitabul la raiba fihi
wa hudal lil muttaqin. Tapi nggak ada wawunya di sini. Seakan-akan antara hidayah dengan la raiba fi itu adalah satu kesatuan. Ya, antara kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran dengan fungsinya sebagai sebuah hidayah adalah satu kesatuan. Karena huruf nasaknya tidak ada. Kemudian yang saya contohkan di situ, yang ini luar biasa lagi adalah wakila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wa stawatal judi. Rentetannya coba kita perhatikan. Mulai awal sudah ada wawunya. Wakila ya ardu bla'i ma'aki, satu kalimat. Wa ya ada wawunya lagi. Wa ya sama'u aqli'i. Lalu wa ghidhal ma'. Rentetan kisahnya adalah Allah memerintahkan kepada bumi, ibla'i ma'aki. Resaplah airmu itu. Telanlah airmu, waya sama akli. Ini kalau dalam kajian balaghah ini masuk apa namanya berarti yang paling tinggi ini, karena dalam satu kata ini, satu kalimat ini ada berbagai macam wajah balaghah. Jadi air, kenapa air ini disuruh berhenti dulu? Karena intinya adalah banjir hilang dulu, ya begitu. Lalu hujan berhenti agar kalau orang keluar dari perahu nggak kehujanan. Maka keduanya adalah waya sama akli. Wahai langit, hentikan itu. Kemudian waghidhal ma, lalu air sudah dihilangkan. Air disurutkan, ya. Waqudiyal amr, biasanya kan banjir itu kan masih ada sisa-sisa dikit-dikit. Maka kalimat waghidhal ma itu menunjukkan sudah benar-benar resap, istilahnya bahasa Jawanya. Jadi banjir Nabi Nuh sudah nggak ada sama sekali, air sudah nggak ada tergenang sama sekali. Wa ghidhal ma, wa qudil amru, selesai masalah, yaitu orang-orang kafir di mana semuanya dihancurkan semuanya. Wastawat alal judi, baru nanti proses perahu itu istawat atau menepi atau berlabuh di Gunung Judi. Penggunaan kata istawat ini juga menunjukkan istiqrar, ya, bahwa nggak gerak gitu. Biasanya kita ini kalau naik perahu, ya, nah turun ke darat itu kan agak goyang-goyang begitu. Nah kalau itu tidak, istawat al jud itu artinya enggak. Maaf Gus, suaranya kemut. Ya. Jadi istawat al judi menunjukkan bahwa berlabuhnya itu tanpa goyangan, sudah berlabuh di situ. Wakil dalil kamidhalin penutupnya atau ikhtiras. Nah di sini yang dipakai dalam kajian kita ini adalah penggunaan wawunya itu, rentetan kisahnya yang sangat runtut itu. Kemudian kalau contoh yang lain, husnul tartib, ya, keindahan pengurutan, ya. Fa'idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat. Ihtazzat dulu, wa rabat wa ambatat. Kenapa ketika air diturunkan oleh Allah ihtazat dulu, bumi itu ihtazat dulu, bergetar dulu, lalu wa rabat, lalu wa ambatat. Ini khusun nasak, khusun tahdib dan tartib masuk di sini. Kenapa? Karena air itu kalau kita paham, ya, air itu turun di bumi itu gerak sebenarnya. Karena di sela-sela tanah itu kemasukan air. Di sela-sela tanah itu kemasukan air dan itu pasti bergerak bumi itu. Meskipun gerakannya tidak bisa kita lihat, ya, tapi itu bergerak. Karena air meresap ke pori-pori tanah itu ada pergerakan di dalam tanah berarti. Itu ihtazat. Setelah air serap di dalam tanah, warobat, maka tanah menjadi subur, buminya menjadi subur. Ketika bumi menjadi subur, wa ambatat, maka bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Seperti ini, ya, kalau yang buat manusia, ya, itu nggak bisa sedetail seperti ini. Pengurutan dari turunnya itu namanya husnul tartib, ya. Pengurutan kata-kata yang luar biasa di dalam Al-Quran. Atau dalam kalimat kul kunu hijaratan, ini ada di dalam makalah, ya. Kul khalqum mimma yakburu fi sudurikum.
Ini diurut mulai dari benda yang agak keras, lalu keras, atau apapun yang lebih keras dari itu. Pertama, kul kunu hijaratan. Jadilah kamu, katakan jadilah kamu hijarah. Hijarah itu batu, ya. Batu kurang keras, au hadidan, atau besi. Besi lebih keras dari batu. Besi kurang keras, au kon mimma yakburu fi sudurikum, atau apapun yang itu bagi kamu besar. Kita sekarang sudah bisa menemukan banyak temuan-temuan, ya, ada yang lebih keras daripada besi. Tapi Allah sudah mengisapkan batu, lalu besi, lalu apa saja lah yang kalian yang besar atau yang keras bagi kalian itu. Jadi kuat dari besi pasti ada. Al-khalqu mimma yakburu fi sudurikum. Di dalam Quran kita sering menemukan ayat-ayat yang menceritakan proses terjadinya manusia, ya, mulai dari nutfah, mulai dari turab dulu, atau min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin, itu banyak sekali seperti itu. Itu husnul tartib, ya, pengurutannya luar biasa. Nah, halaman 7 itu adalah husnul tahdzib. Ya, tahdzib dengan tartib sebenarnya tidak begitu jauh maknanya. Artinya di dalam sebuah susunan itu tidak ada yang berat begitu. Nampak sekali ini serasi, sesuai, dan enak untuk diucapkan. Itu husnul tahdzib. Coba kita baca ayat itu adalah la'im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Yang unik di sini adalah di dalam mendahulukan kata ilayya. Mendahulukan kata ilayya itu. La'im basatta ilayya yadaka. Mestinya di dalam ilmu bahasa Arab, ya, kalau ada kata atau fi'il yang muta'addi atau transitif dengan huruf jar, maka maf'ul pertama disebutkan dahulu, baru huruf jarnya. Jadi ini mestinya begini, laim basatta yadaka ilayya. Mestinya begitu, karena aturannya adalah fi'il dulu, lalu maf'ul bih pertama, baru ila atau baru huruf jarnya. Tapi di sini, kenapa Allah mendahulukan ilayya? Yadakanya malah diakhirkan. Karena kalau misalkan didahulukan, yadakanya ini masuk di awal, lain basat tayadaka ilayya, maka orang Arab, ya, saya mengatakan orang Arab sulit untuk membacanya seperti itu. Kenapa? Karena harokatnya sama, fathah, ya. Sebelum tak itu adalah tok yang disukun, lalu setelah tak huruf ya. Jadi lain basat tayadaka itu sulit bagi orang Arab. Karena harokatnya fathah. Sehingga ya Allah pasti tahu seperti ini, sehingga ilahnya didahulukan. Lain basatta ilayya. Sehingga kita pun bacanya mudah. Kalau kita balik lain basatta yadaka ilayya, berat. Khususnya bagi orang Arab, kita mungkin tidak terlalu, ya. Nah, ketika harokatnya tidak lagi fathah, maka Allah mengembalikan pada tarkib sesungguhnya. Ma'ana bibasiti yadiya ilaika. Karena bukan tak lagi, maka dibasiti lagi, ya, karena tidak tak lagi, maka yadinya didahulukan, tidak ada masalah. Nah, yang bagus lagi itu, ini tidak ada di sini mungkin, ya, tidak saya tulis di makalah, ya, adalah tentang penyebutan 9 tanda-tanda yang ada dalam kisah Nabi Musa itu. Fa'arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Ini di dalam analisis para ulama balaghah ada 3 kata yang hasan, ada 2 kata yang tidak hasan di sini. Maksudnya tidak hasan itu yang tidak familiar begitu. Yang hasan itu at-tufan, lalu al-jarad, lalu ad-dam. Jadi al-tufan, al-jarad, tufan itu adalah air bah itu, ya, al-jarad itu adalah belalang, ad-dam darah. Yang kumal itu mungkin semacam nyamuk begitu, ya. Wad-dafadi'a, kata itu tidak
tidak familiar untuk diucapkan. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Allah lalu menjadikan yang tidak enak diucapkan di tengah. Jadi fa'arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal kummal yang tadi wad dafadi'a wad dam. Coba ini misalkan di akhir semuanya, maka menjadi jelek nanti susunannya. Misalkan fa'arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wad dam wal kummal wad dafadi'a. Terakhirnya wad dafadi misalkan jelek. Istilahnya ini kajian mereka namanya su'ul jiwa dan husnul jiwa. Jadi su'ul jiwar itu kalau digandingkan dengan itu tidak enak begitu, tidak bagus. Gitu. Kalau husnul jiwar kalau digandingkan menjadi enak. Jadi yang tadi tidak familiar menjadi enak diucapkan. Sehingga orang yang menghafalkan Al-A'raf ayat 133 ini nggak akan kesulitan karena yang tidak familiar tadi tertutup dengan kata adam, di cover dengan kata adam. Ini luar biasa. Yang ya mungkin beberapa rahasia atau keindahan-keindahan Al-Quran yang bisa kita pelajari ya dari hal-hal seperti ini. Kemudian ada juga yang dinamakan husnu at-taksim ya. Husnu taksim dan husnu taksim itu adalah Allah menyebut semuanya, nggak ada kemungkinan lain gitu. Menyebut semuanya tidak ada kemungkinan lain. Misalkan khaufan wa tama'an, ya, nggak ada lagi selain khauf atau tamah. Seperti itu contohnya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan di sini ada surat Yasin yang kita sudah hafal semuanya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ketika Allah memuji dirinya yang telah menciptakan Allah telah menciptakan pasangan-pasangan mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ini semuanya telah disebut di sini. Ini khusus husnul taksimnya begitu, husnul tartibnya ini diurut mulai pertama mimma tumbitul ardu, sama tumbuh-tumbuhan. Jadi makhluk Allah tumbuh-tumbuhan. Wa min anfusihim, manusia mewakili hewan. Jadi ini mencakup hewan semuanya, terwakili dengan yang paling mulia yaitu manusia. Kemudian diakhiri dengan wa mimma la ya'lamun, dan apa yang kamu nggak tahu. Jadi kan apapun yang ada di dunia masuk di dalam ayat ini. Maksudnya Allah yang telah menciptakan semua itu, yang kamu nggak tahu pun Allah sudah menulis begitu, sudah mengungkapkannya di dalam surat Yasin ayat 36 ini. Jadi di sini ada husnul taksim, ada husnul tartib, urutnya mulai yang paling rendah yaitu tumbuh-tumbuhan, lalu hewan, lalu apa yang kamu nggak tahu. Ya ini kan luar biasa. Bisa juga masuk ada dari yang khusus, umum, lalu lebih umum lagi. Kami malah yang lamun itu umum, apapun masuk di situ. Nah ini contoh, ini ada penjelasannya dalam kitab Badiul Quran. Ada seperti itu penjelasannya. Bahwa memang untuk masalah husnul nasab, husnul taksim, husnul tartib, husnul tahdzib, baca ayat apapun biasanya bisa ditemukan rahasia-rahasianya. Tapi tentu saja ya, saya mengatakan ranah balaghah ini adalah istihadi. Ya. Ini adalah ya usaha seseorang untuk mengeluarkan atau memahami keindahan-keindahan Al-Quran. Tentu saja terkadang berbeda dari pemahaman ahli balaghah yang lain. Ya. Karena tentu sudut pandang manusia subjektif, bisa saja ini husnul tartib, bagi mereka ini bukan tartib saja, ini ada tahdibnya, macam-macam lah. Jadi yang jelas dalam setiap kalimat-kalimat Al-Quran kalau kita renungkan pasti ada keistimewaannya. Kemudian yang saya tulis di dalam halaman 8 itu adalah at-taqdim wa takhir. Ini sangat terkait juga dengan tartib tadi ya. Cuma ini lebih fokus pada at-taqdim wa takhir secara khusus ya. Misalkan ada kalimat wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kemudian wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, yang satu khasyata imlaq, yang satunya min imlaq.
Yang satunya, yang min imlak itu narzukukum dulu, dulu. Yang khosyata imlak narzukuhum wa iyyakum. Mendahulukan kalian baru anak, yang satunya mendahulukan anak baru kalian. Nah, kenapa bisa begitu? Ini kan unik ya. Ayatnya hampir sama tapi urutannya berbeda. Nah, ini ternyata terkait dengan min dan khosyah itu. Kalau min artinya kita sudah miskin gitu. Kita sudah miskin kalau min itu, min imlak sebab kemiskinan. Kalau khosyat imlak kita masih kaya. Tapi hanya takut miskin. Kalau orang yang sudah miskin, wala taqtulu auladakum min imlak. Janganlah kamu membunuh anakmu karena kamu miskin. Gitu ya kasarnya. Aku akan memberi kamu rezeki yang miskin itu, kekayaan, memberi kekayaan pada orang tua. Karena dia miskin, nggak usah takut, nggak usah kau bunuh. Karena takut, kamu akan saya beri rezeki. Kamu dulu, baru anakmu nanti. Kamu dulu yang miskin itu akan kami beri rezeki, nanti baru anakmu. Tapi kalau dia kaya dan dia takut miskin, maka ayat surat Al-Isra itu yang dipakai. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu kaya tapi kamu takut miskin, jangan kau bunuh anakmu. Narzuquhum, aku akan memberi rezeki anakmu itu. Yang kamu takut akan menghabiskan kekayaanmu tadi. Wa iyyakum, kamu juga dapat. Jadi kasarannya kalau memahami begitulah. Artinya Allah menggunakan ayat ini sangat dialektif ya. Ada dialog yang sangat intens dengan lawan bicara. Yang diajak bicara orang kaya, yang takut miskin, anakmu tak berrezeki, nggak usah takut. Nah, kok bisa seperti itu kalau bukan dari Allah, nggak mungkin bisa sejeli itu di dalam pengurutan kata per kata. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ada wa Qaruna Fir'auna wa Haman. Kenapa mendahulukan Qarun, lalu Fir'aun, lalu Haman? Karena Qarun ini umatnya Nabi Musa. Jadi seorang nabi atau kita ini dilawan oleh orang sendiri itu lebih menjengkelkan dibanding dilawan orang lain. Kita dilawan oleh anggota sendiri, misalkan orang Indonesia dilawan oleh orang Indonesia sendiri itu lebih menjengkelkan dibanding dilawan oleh orang luar negeri, begitulah. Sehingga Allah menyebutkan dulu wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman untuk menghibur Nabi Musa. Ya, Nabi Musa yang urusan Qarun diselesaikan dulu. Juga untuk menghibur Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kamu nggak usah khawatir, itu Nabi Musa itu anggotanya sendiri, maksudnya umatnya sendiri yaitu Qarun melawan beliau. Jadi ayat ini juga mengandung tasliyah istilahnya, hiburan bagi Nabi Muhammad. Muhammad diingatkan bahwa Qarun yang melawan Nabi Musa itu Qarun juga, umatnya sendiri. Sebagaimana kamu dilawan oleh orang-orang Mekah. Gitu. Nah, ini kan luar biasa ya. Dari pengurutan itu sudah banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai tambahan pengetahuan. Ya. Kemudian ada ayat aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kenapa didahulukan oleh sholat, lalu beramal ma'ruf, nahi munkar, lalu sabar? Karena orang harus memperbaiki diri sendiri. Inna salat tentang hanil fahsya'i wal munkar, harus memperbaiki diri sendiri. Setelah itu wa'mur bil ma'ruf, baru memerintahkan kebaikan. Urutan ketiga wanha 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Setelah mencegah kemungkaran biasanya ada masalah. Kalau orang memerintahkan kebaikan tidak ada masalah. Tapi orang mencegah kemungkaran ada masalah di situ. Makanya setelah itu wasbir 'ala ma asabak, sabar. Ini syarat bahwa setelah nahi munkar pasti ada masalah. Ma asabak itu. Letaknya setelah nahyu 'anil munkar. Hal-hal seperti ini dipahami oleh para ulama yang mengkaji bahwa di dalam Al-Quran atau at-taqdim at-ta'khir. Ada pengurutan di dalam Al-Quran yang karena taroki, ya, untuk naik, ya, atau litadalli, atau turun. Misalkan taroki itu adalah alahum arjulun yamshuna biha, amlahum aidi yabtishuna biha, amlahum a'yunun yubsiruna biha, amlahum adhan yasma'una biha.
Yang pertama kaki. Ini kaki ini anggota tubuh ya. Kepentingan kaki ini memang penting, tapi lebih penting tangan begitu. Lebih penting tangan daripada kaki. Daripada tangan lebih penting mata. Daripada mata lebih penting telinga. Begitu. Jadi yang urutannya begitu. Mulai arjul ini ya penting, cuma yang paling bawah. Lalu atasnya lagi ID atau tangan, atasnya lagi ayun mata, atasnya lagi azan atau telinga. Nah, ini itu luar biasa kalau kita mau mengkaji hal-hal seperti ini ya. Kemudian misalkan saya ambil contoh, Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, minta untuk diberi rasa syukur, bisa mensyukuri nikmat Allah. Kenapa seperti ini? Karena para ulama mengatakan demikian ya. Jadi ada kebahagiaan itu terbagi menjadi tiga. Ada kebahagiaan jiwa, ada kebahagiaan badan, ada kebahagiaan eksternal. Kebahagiaan jiwa itu kalau ada rasa syukur kepada Allah. Maka auzi'ni an asykura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini kebahagiaan jiwa. Wa an amala sholihan tardah. Ini adalah kebahagiaan amal soleh ya. Itu kebahagiaan badan. Tidak ada dalam makalahnya. Itu adalah kebahagiaan badan. Sedangkan wa aslih li fi dzurriyyati, kesalehan putra putri keluarga ya, itu adalah kebahagiaan eksternal. Yang mengatakan demikian adalah Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya. Jadi beliau mengatakan ada sa'adah al-nafsaniyah, ada sa'adah al-badaniyah, ada sa'adah al-kharijiyah dari ayat ini. Mudahnya para ulama itu menyimpulkan keindahan-keindahan Al-Quran, teori-teori ilmu sosial dari ayat-ayat yang terkadang kita abaikan, kita anggap ini apa ini. Baik, berikutnya adalah tentang at-tikrar atau pengulangan. Nah, kenapa di Quran ada pengulangan? Pengulangan sebenarnya tujuan yang paling penting di antara dalam pengulangan adalah takkid ya, untuk menguatkan. Salah satu model itnab di dalam kalam itu adalah contohkan dalam makalah ini adalah yang pengulangannya persis begitu. Misalkan di situ ada ala tattaqun lalu fattaqullah. Ada takwa disebut dua kali. Takun inni lakum rasulun amin fattaqullah wa ati'un. Nah, kenapa kok diulangi perintah takwa ini? Karena yang satu dibuat untuk menguatkan keyakinan di dalam hati. Jadi yang pertama tujuannya untuk tahdid, untuk anjuran biasa. Sedangkan yang kedua tujuannya untuk agar ketakwaan dibarengi dengan ketaatan. Fattaqullah wa ati'un. Takwa saja harus dibarengi dengan ketaatan. Yang pertama itu tahdid atau anjuran. Kemudian ada kalimat wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kata allafa baina qulubihim itu diulang-ulang oleh Allah. Ini fungsinya untuk menegaskan bahwa kenikmatan persatuan itu luar biasa. Untuk menguatkan bahwa kenikmatan persatuan itu luar biasa. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Ada sholat disebut secara umum, lalu sholatil wusta disebut secara khusus. Tugasnya atau fungsinya untuk menegaskan, menguatkan perintah untuk memelihara sholat wusta ini. Di dalam ayat yang lain, wahum bil akhirati hum yuqinun, surat Al-Luqman misalkan. Wahum bil akhirati humnya diulang dua kali. Kenapa ini? Untuk menambah penghormatan, pujian kepada mereka
orang-orang yang beriman itu. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Kemudian penyebutan hum di tengah itu juga bermakna hanya gitu. Mereka lah yang gitu. Humul muqinun la ghairuhum. Mereka lah yang yakin dengan akhirat, bukan yang lain. Kemudian laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. An-Nur. Harajnya diulang-ulang terus. Untuk apa ini? Untuk menegaskan bahwa nggak ada dosa bagi mereka. Ditakidi nafyil ismi. Ya mereka nggak khawatir lagi, nggak ada dosa begitu. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh tikror di dalam Al-Quran. Yang paling sering mungkin ya Fabiaya alai dengan tukadiban misalnya. Itu kalau kita kaji itu sangat terkait dengan ayat masing-masing yang disebutkan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya yang saya jelaskan adalah fasilah. Nah, ini penjelasannya mungkin agak panjang ya, tapi saya akan menyingkat beberapa. Fasilah itu adalah gampangnya adalah akhir kata gitu, akhir ayat gitu. Huruf-huruf penghujung ya, itu ada fasilah. Kata-kata yang ada di ujung ayat itu namanya fasilah. Nah, fasilah Al-Quran itu sangat dikaitkan dengan munasabah maknawiyah. Jadi kenapa Al-Quran kata itu disebutkan gitu tidak? Ini ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Biasanya begitu, gitu ya. Saya ingin menjelaskannya di sini. Saya fokus kepada misalkan ini ya fa'in jalaltum min ba'di ma ja'akumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Halaman 11 ya. Di sini ketika ayat ini pernah dibacakan oleh salah seorang sahabat di hadapan orang Badui, sahabat itu membacanya salah ya. Mohon maaf, memang ada cerita begitu. Sahabat membacanya begini, fa'in jalaltum min ba'di ma ja'akumul bayyinat fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Sahabat ini bacanya fa'lamu annallaha ghafurur rahim, bukan azizun hakim. Langsung orang Badui ini ngomong, oh kalau ini bukan firman Allah ini. Dia langsung ngomong begitu, Badui itu. Alasannya adalah tidak mungkin zat yang maha bijak menyebutkan pengampunan al-hufron setelah menceritakan adanya penyimpangan. Coba kita bayangkan sedikit ya di dalam ayat ini. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Jika dibaca ghafurur rahim, jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jika kamu menyimpang, maka ketahuilah Allah Maha Pengampun. Ini kan nggak pas itu. Seakan-akan kata Badui itu, ini adalah anjuran untuk menyimpang. Nggak apa-apa, menyimpang sajalah kamu. Toh Allah Maha Pengampun. Seakan-akan begitu. Itu Badui paham. Sehingga dia langsung berontak, dia mengatakan nggak mungkin itu kata-kata Allah. Karena orang yang bijak, zat yang bijak, tidak mungkin menyebutkan pengampunan setelah ada pelanggaran. Sama dengan kita ya, ngomong ke santri, wahai para santri, jika kamu melanggar aturan-aturan kami, maka kami Maha Pengampun kok, kami Maha Pemaaf. Kira-kira santri ini melanggar apa tidak kalau gitu? Ya, pasti langsung, oh kalau melanggar saja, kalau itu toh diampuni, gitu ya. Nah, ini juga terjadi pada pembacaan sahabat yang tadi disalahkan itu. Sahabat ya membaca kembali, oh iya ternyata Azizun Hakim, ternyata bukan Ghafurur Rahim, Azizun Hakim. Kenapa kok Azizun Hakim? Pas ya. Karena Azza ya, orang yang agung ya. Dia akan punya kebijaksanaan. Orang yang kuat akan punya kebijaksanaan, begitu gampangannya. Dan kebijaksanaan itu diantaranya adalah mengampuni kesalahan. Jadi bukan karena Maha Pengampunnya, tapi karena kebijaksanaannya. Sehingga ayat ini tidak dipahami lagi sebagai anjuran berbuat menyimpang. Karena Azizun Hakim, kalau Ghafur Rahim, wah ini nyimpang sajalah. Toh Allah nanti pengampun kok. Tidak demikian yang dimaksud. Tapi Azizun Hakim. Allah Maha Perkasa, Maha Kuat dan Maha Bijaksana. Karena zat yang Maha Kuat, dia akan menjadi penentu. Ya, seperti hakim ya, kan penentu itu.
Dan penentu itu punya kebijaksanaan. Dia punya bisa mengampuni terdakwa, bisa menghukum. Tergantung nanti situasinya. Begitulah yang dipahami, yang seharusnya begitu ya. Dan para sahabat atau sahabat yang salah baca tadi ketika mengecek kembali tulisannya ternyata memang Azizun Hakim, bukan Ghafurur Rahim. Cerita ini sesungguhnya menegaskan bahwa hubungan antara akhir kata, akhir ayat dengan penggalan-penggalan ayat itu sangat kuat. Baik, ini saya beri contoh lagi di dalam surat Al-Qasas. Kul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan. Langsung fokus pada lail saja. Allah menyertakan jika malam terus-menerus ya, siapa yang akan mendatangkan cahaya? Apa penutupnya? Afala tasma'un. Apakah kalian tidak mendengar? Kenapa kok tasma'un? Karena kalau malam orang nggak bisa melihat. Kalau malam orang itu hanya bisa mendengar. Maka cocok sekali Allah mengatakan afala tasma'un di malam-malam ya. Afala tasma'un. Karena malam hari. Sedangkan ayat berikutnya yang siang. Kul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan. Bagaimana jika Allah menjadikan siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapa yang mendatangkan malam? Afala tubsirun. Kenapa kamu tidak memperhatikan, melihat? Kenapa? Karena siang hari bisa melihat. Kalau malam hari hanya mendengar. Coba kita bandingkan itu. Kenapa itu tasma'un? Kenapa ini tubsirun? Itu ada rahasianya, gitu ya, ada keindahannya. Hampir sama dengan itu di surat As-Sajdah halaman 12 suratnya, lalu terjemahnya halaman 13. Surat As-Sajdah. Awalam yahdilahum kama ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Ketika Allah mengatakan, apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. Fokusnya pada minal quruni, min qablihim minal qurun. Generasi-generasi sebelum kita. Apakah kita bisa melihat mereka? Tidak. Pak Majapahit, Demak, kita tidak bisa melihat mereka. Kita bisa mendengar mereka saja. Mendengar cerita tentang mereka. Maka penutup ayatnya adalah afala yasma'un. Karena Allah tahu cerita itu, cerita masa lalu hanya didengar. Nggak mungkin orang bisa kembali ke masa lalu melihat sendiri. Dan ayat berikutnya yang 27 tentang pertumbuhan tanaman dari air ya. Awalam yaro anna nasukul ma'a ilal ardil jurzi. Allah menggiring air ke bumi, lalu panuh rujubi zar'an, dari situ ditumbuhkan taman-tanaman. Itu bisa dilihat itu. Tanaman tumbuh bisa kita lihat. Kita kalau mau praktek ya bawa pot gitu ya, masukkan tumbuh-tumbuhan, tunggu hari ini besok akan tumbuh nampak. Bisa kita lihat. Maka penutupnya adalah afala yubsirun. Ini sangat cocok sekali antara kedua hal ini. Kemudian ada lagi namanya tasyabul atrof. Tasyabul atrof itu ada dalam footnote ya penjelasannya. Intinya penutup itu dikembalikan pada penggalan-penggalan yang ada di sebelumnya dengan rinci. Misalkan ini ayatnya adalah la tudrikul absar halaman 213. Di makalah halaman 13. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Pertama, la tudrikul absar. Allah tidak bisa ditangkap oleh penglihatan ya. Itu artinya Allah Al-Latif. Perhatikan itu. Penutup yang pertama Al-Latif, wa huwal latif. Latif itu artinya la tudrikul absar. Wa huwa yudrikul absar. Allah itu Maha mengetahui. Allah itu melihat segala penglihatan. Wa huwa yudrikul absar. Itu al-khabir, ya. Al-khabir itu artinya tahu segala sesuatu. Itu yudrikul absar. Latif itu lembut, nggak ketahuan sama sekali. La tudrikul absar. Ya, semoga ini bisa dimengerti ya. Ini karena kalau ngajar di kelas ini bisa saya kasih tarik garis-garis begitu. Kalau misalkan saya bisa membuat PowerPoint mungkin bisa saya tarik garis kemana-kemana begitu. Jadi latif kembalinya ke la tudrikul absar, al-khabir kembalinya kepada yudrikul absar. Ini namanya tasyabul atraf. Nah, ada lagi yang lain adalah at-tamkin.
Tamkin itu semacam memantapkan makna yang ada pada penggalan ayat sebelumnya. Ini fasilah, ini tentang fasilah, akhir kata. Perhatikan di situ kalau kita lihat di layar itu ada Al-Halimur Rasyid. Halim dan Rasyid. Yang pertama, qalu ya Syuaib, ini ayatnya mulai. As-salatu ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Yang pertama, karena terkait dengan peribadatan, tentang ibadah. Ibadah itu membutuhkan al-hilm, ya, membutuhkan sifat al-hilm. Kemudian yang kedua, au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Yang kedua, kita apakah salatmu atau agamamu itu menyuruh kamu agar kami meninggalkan pengelolaan harta kami, ya. Nah, orang yang bisa mengelola harta dengan baik itu Rasyid namanya. Ya, dia orang yang cerdas, dia punya pemilah, ya. Dia bisa mengatur harta, itu namanya Rasyid. Jadi Al-Halim untuk ibadah, Ar-Rasyid ini untuk naf'al fi amwalina ma nasya. Jadi semua terkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Misalkan lagi, ya, saya contohkan yang lain. Kata in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau kau, wahai Allah, menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu, dan jika kau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha kuasa, maha perkasa, dan maha bijaksana. Ini namanya tasyabul atraf al-maknawi, tasyabul atraf al-maknawi. Karena orang yang mampu untuk menyiksa itu pasti orang yang perkasa. Dan orang yang mampu untuk mengampuni itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan juga. Maka innaka antal aziz itu cocok. Karena mampu untuk menghukum, mampu juga untuk mengampuni. Karena dia punya kekuasaan penuh, itu aziz. Nah, kemudian jika terjadi pengampunan, takfir lahum antal azizul hakim, jika terjadi pengampunan, maka Allah sudah menegaskan ini berdasarkan kebijaksanaan Gusti Allah. Jadi jika terjadi pengampunan, itu adalah kebijaksanaan Gusti Allah. Jika terjadi penyiksaan, ya, itu adalah sifat aziznya Gusti Allah. Begitu. Jadi penutup-penutup itu adalah semacam memperkuat, gitu ya. Dan kalau dikaji satu persatu sangat banyak sekali, ya. Kemudian ada lagi penutup yang dinamakan dalam kajian beliau tausih, ya. Tausih. Tausih itu orang yang baca penggalan kalimat sebelumnya, dia bisa menebak ungkapan yang terakhir nanti apa. Gitu. Misalkan kalimat Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala, Allah mengunggulkan Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran atas apa? Ya manusia lah, alal alamin lah. Hayawan, kan nggak mungkin. Ya alal alamin itu maksudnya. Itu adalah tausih. Sama dengan wa ayatul lahumul lail, aslahum minhun nahara fa idahum mudlimun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah untuk mereka adalah malam, kami tanggalkan siang dari malam. Fa idahum, kalau malam di siang dihilangkan, ya mudlimun lah, gelap lah, gitu. Fa idahum mudlimun, ya pasti mudlimun, pasti gelap. Ini namanya tausih.
Kemudian ada juga namanya ighal. Sedikit contoh ya tentang ighal. Ighal ini adalah sebuah pelengkap yang menegaskan hal lain yang penting begitu. Misalkan ada dalam surah Al-Maidah, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman, siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Sebenarnya kalau diputus di situ, itu bagus sudah, maknanya sudah pas. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Kalau diputus di situ misalnya, ini menurut para ulama sudah bagus itu, sudah sempurna. Tetapi karena ayat-ayat yang lain di dalam surat Al-Maidah itu ada nun ya, akhirnya nun, maka ditambahi oleh Allah liqaumi yuqinun. Dan ini menegaskan bahwa yang mengetahui kebijaksanaan Allah adalah orang yang yakin saja. Jadi liqaumi yuqinun itu ditambahkan, tidak hanya sekedar tambahan, tapi ini menguatkan fakta bahwa orang-orang yang mampu mengetahui hukum Allah hanyalah orang-orang yang yakin terhadap ajaran-ajaran Allah. Nah, ini ya contohnya. Dan banyak sekali ya beberapa keindahan-keindahan Al-Quran yang bisa saya sampaikan sebenarnya. Ada misalkan sajak ya, sajak di dalam Al-Quran namanya at-tarsik. Tarsik itu ya seperti orang ngomong bersajak. Misalkan fi aisyatir radiyah, fi jannatin aliyah. Ini kan sama, ini wazan-wazannya sama. Lalu akhirnya sama radiyah, aliyah. Ini muhasinat lafdiyah ya. Memperindah ucapan lafaz ya, bukan lafaz. Idza masahus sarru jazua wa idza masahul khairu manu. Terus wazannya sama. Ini tarsik. Sajak yang paling kuat ya di situ. Wa idal wuhusu husyirat wa idal biharu sujirat wa idan nufusu zuwijat. Sama semuanya ini. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wa sit fi masjika wa hudud min sautik. Fi dan min sama wazannya. Masjika dan sautika wazannya sama. Ada juga ayat-ayat Quran yang terwazankan dengan wazan bahar arut ya. Namanya at-tanzil al-mandum atau dikenal dengan quwwatul insijam. Misalkan ya bahar kamil. Bahar kamil itu mutafa'ilun. Di Quran ada wallahu yahdi may yasha ila sirat, begitu. Wallahu yahdi may yasha ila siratin mustaqim ya. Itu kalau dipenggal-penggal sama dengan bahar kamil. Mutafa'ilun. Wallahu yahdi may yasha ila sirat, begitu. Ada bahar al-khafif, fa'ilatun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilatun la yakadu nayafqahuna hadisa itu baharnya bahar khafif. Ada bahar sari mustaf'ilun fa'ilun au kalladhi marra ala qaryatin au kalladhi mustaf'ilun marra ala mustaf'ilun qaryatin fa'ilun. Ya, ini sekedar penyampaian yang singkat tentang keindahan uslub-uslub Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin terlalu panjang ini ya, 1 jam. Mohon maaf ya. Syukran jazilan Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Afifuddin Dimyati LCMA yang telah menyampaikan penjabaran tentang bagaimana menadaburi keindahan Al-Quran. Ya, kita seakan-akan sedang dibawa ke dalam lautan keindahan bahasa di dalam Al-Quran yang merupakan salah satu mukjizat dari Al-Quran itu sendiri.
Ya, kita bisa membayangkan betapa pada masanya Al-Quran itu diturunkan, para kafir jahiliyah pada masa itu bahkan mengendap-endap untuk sekadar mendengar, menyimak bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka rindu dan kagum dengan keindahan tersebut. Bahkan pernah suatu ketika seorang orientalis berkata kepada seorang ulama dan mengatakan mustahil Al-Quran ini tidak ditulis karena ia tersusun dengan begitu rapi, ya, kaidah penulisannya, pilihan kata atau diksinya, lalu strukturnya yang ada itu begitu sempurna. Maka ini sudah pasti ditulis terlebih dahulu, disebutkan atau disampaikan. Maka ulama tersebut mengatakan bahwa ya betul, Al-Quran ini sudah ditulis terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di Lauhil Mahfuz. Bapak dan Ibu para peserta webinar yang saya banggakan, materi yang aku bahas di skripsi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Mohon suaranya dinonaktifkan yang lain. Kita bersyukur pada hari ini, siang ini kita mendapatkan pencerahan. Ini sesungguhnya Gus Afif salah tema sebenarnya, ya. Mestinya seminggu sekali kita bahas satu lembar Al-Quran itu biar tuntas. Karena kalau sepenggal begini, kami ini tadinya haus jadi tambah haus, Gus Afif. Jadi mungkin nanti diinisiasi oleh Islah lagi lah ya, bagaimana, karena kajian-kajian yang seperti ini barangkali kalau kita mulai dari ayat per ayat, wah luar biasa sekali. Dan saya seperti kembali mendapatkan mata kuliah balaghah ketika berada di Fakultas Bahasa Arab di Al-Azhar. Hanya bedanya kalau dulu dosennya menyampaikan dengan bahasa Arab, ya, dengan keterbatasan bahasa Arab saya, yang ini disampaikan dengan bahasa Indonesia yang dapat dengan mudah kita pahami. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi telah kita dengarkan paparan dari Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Afifuddin Dimyati. Selanjutnya ada pertanyaan, ya. Saya melihat ada pertanyaan. Boleh juga langsung bertanya, tapi tolong sebutkan namanya atau izin terlebih dahulu sebelum saya membacakan pertanyaan. Tapi kalau ada yang ingin bertanya secara langsung dengan Gus Afif, silakan, ya. Kalau ada yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan Gus Afif. Yang pertama dari Muhammad Badawi. Ya. Pertanyaannya adalah, oh iya ya. Pertama, oh iya, saya juga pernah. Apanya? Maaf Ibu Jatnika. Buat jualannya. Jatnika, halo. Tolong di mute Ibu Jatnika. Baik, pertanyaannya pertama dari Bapak Muhammad Badawi. Gus Afif, satu kitab syarah Jauharul Maknun yang paling cocok dan tidak terlalu rumit. Damel pemula nopong gini bahasa Jawa. Ya, Gus Afif paham lah ya. Saya hanya membacakan saja. Bukan kebetulan sudah takdirnya saya bukan orang Jawa. Jadi ini ya bahasanya langsung karena yang lawan mitra bicaranya nih Gus, jadi kayaknya memang cocok dengan menggunakan bahasa tersebut ya. Ya, yang kedua Gus Afif minta penjelasan terkait huruf isba, ya, dan ketika huruf tersebut dibuang apakah artinya berubah gitu. Nah, itu pertanyaan dari Bapak Badawi. Ini sekaligus saya bertanya juga Gus Afif langsung. Walaupun moderator kan tidak ada larangan dan hukumnya untuk bertanya, ya. Pertanyaan saya sederhana saja Gus Afif. Itu buku sebanyak itu nulisnya kapan tuh Gus ya? Di tengah kesibukan Gus Afif mengajar, organisasi dan lain sebagainya, saya tidak terbayang itu. Kalau bukan kayak ulama zaman dahulu ya yang benar-benar mengkhususkan untuk menulis, Afif mampu melakukannya. Mohon Gus Afif dimotivasi kami
diberikan tips-tips kapan bisa menulis, kapan bisa menghasilkan buku sedemikian produktif sehingga bisa bermanfaat bagi umat. Sementara itu dulu pertanyaan. Barangkali ada lagi dari peserta yang lain yang ingin bertanya langsung. Saya persilakan. Kalau tidak, dijawab terlebih dahulu pertanyaan ini. Oh, ada satu pertanyaan. Pertanyaan dari Nafar Hidayat Gus. Pertanyaannya adalah, mengapa di Rasm Usmani semua kata ja'u, ya, kata ja'u itu tidak menggunakan alif. Padahal kaidah bahasa Arab mengatakan bahwa jika fiilnya madi bermakna jamak harus ada alif di akhir setelah waw jamak. Nah, itu pertanyaan Gus. Ya, ini sebenarnya enak kalau Gus Afif bisa nampilkan dalam bentuk papan tulis ya. Nanti akan difasilitasi barangkali untuk materi-materi selanjutnya. Monggo Gus Afif untuk memberikan jawaban. Fadol. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang syarah kitab Al-Jawhar Al-Maknun, ya. Aman yang paling mudah. Kalau saya secara pribadi memang tidak mengkoreksi kitab syarah Al-Jawhar Al-Maknun, tapi yang saya tahu adalah Hilyatul Lubbil Masun, dan yang kedua adalah Al-Fulkul Mashhun min Nafais Al-Jawhar Al-Maknun. Mana yang paling mudah? Ya, karena saya tidak mengkoreksi, saya tidak bisa menyampaikan atau menjawab pertanyaan ini. Tapi saya ingin memberi tip ya dalam belajar balaghah itu adalah kita mencari contoh yang paling mudah saja. Jangan fokus pada kitab tertentu. Jika kitab itu menampilkan contoh yang sulit dipahami, kita harus mencari dari contoh yang mudah. Karena balaghah itu adalah sastra, dan di setiap bahasa pasti juga ada sastranya. Maka pendekatan bahasa Indonesia untuk mempelajari balaghah bisa dicoba, bisa dipakai. Misalkan ada itnab. Itnab itu dalam bahasa Indonesia ada pleonasme, ada mubalaghah, ada hiperbola, misalkan. Ada isti'arah makniyah, itu ada personifikasi. Ada isti'arah tasrihiyah, itu ada metafora misalnya. Pendekatan seperti ini menurut saya secara pribadi ini lebih memudahkan kita memahami. Jadi di dalam balaghah itu kuncinya pada contoh. Saya hanya bisa mengatakan demikian. Kuncinya pada contoh. Kitab saya baca bisa Al-Idhah, kemudian Jawahirul Balaghah, kemudian Miftahul Ulum, dan yang paling mengubah saya atau yang paling mempengaruhi saya di dalam menulis Asy-Syamil fi Balaghatil Quran adalah kitab Badi'ul Quran karangan Ibnu Abil Isbah. Karena di situ ada aneka macam badi yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya, dijelaskan di situ dengan detail. Ya mungkin ini ya, kalau untuk mana yang paling bagus saya tidak bisa memberi saran. Yang penting ada dua tadi, Hilyatul Lubbil Masun dan Al-Fulkul Mashhun. Atau min Nafais Al-Jawhar Al-Maknun. Itu yang saya ketahui. Kemudian huruf isbah disebutkan atau tidak, apakah mengubah makna? Jadi makna utama tentu tidak berubah ya. Tetapi makna-makna sekunder itu mungkin bisa berubah. Kan isbah itu misalkan wawu ya, ra'aitumu itu wawunya dibuang misalkan. Nah itu sudah masuk. Isbah itu huruf wawunya itu lalu dibuang atau tidak mengubah maknanya secara umum, secara makna primernya tidak berubah, tapi makna sekunder ini bisa kita pahami dari sana. Misalkan kalau dibuang itu menunjukkan keberlangsungan yang lebih dekat misalnya, lebih cepat misalnya. Jadi karena penambahan bunyi di dalam Al-Quran mesti ada penambahan tekanan makna. Pengurangan bunyi berarti ada pengurangan tekanan makna. Begitu juga dengan tulisan ya. Tadi ditanyakan yang pertanyaan yang ketiga tentang tulisan.
Saya terus terang tidak begitu menguasai ya Rosam dengan dalilnya kenapa itu ya, karena Rosam itu riwayat. Riwayatnya biasanya ada dua, yaitu dari Abu Dawud dan Abu Amr Ad-Dani. Jadi Rosam kita kalau Mushaf Kemenak itu mengikuti Abu Amr Ad-Dani. Tapi Mushaf Madinah mengikuti Abu Dawud, sehingga ada perbedaan di dalam penulisan alifnya atau wawunya atau hamzah dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah pertama, saya tidak mengetahui alasannya karena ini riwayat. Kalau hikmah-hikmah, artinya tadi ya makna sekunder, ya itu bisa dicari-cari, gitu ya, bisa dianalisis secara istihadi. Tinggal yang khusus yang saya akan tadi, saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan. Jadi saya yang pernah saya baca adalah tentang, ini contoh ya penjelasan tentang Qasam, yaitu kata Bismi Rabbika dan Bismillah. Semua kata Bismillah di dalam Al-Quran, ini alifnya nggak ada. Dengan Bismi Rabbika satu selalu ada alifnya. Nah, contohnya seperti itu. Kenapa? Ini kalau setelah diteliti hikmahnya ya, bukan alasannya ya. Hikmahnya adalah ketika Bismillah itu menunjukkan kelangsungan, menunjukkan kedekatan kita dengan nama Allah. Jadi penyebutan lafaz Allah itu sudah nggak ada perantara yang lebih jauh lagi, langsung Bismillah tanpa alif. Tapi kalau Bismi Rabbika, karena Rabbika ini ya dalam tanda kutip dia tidak apa ma'rifat sebagaimana Allah ya yang sudah diketahui, maka ada alifnya Bismi Rabbika. Semua Bismi Rabbika. Tapi kalau Bismillah selalu tanpa alif. Misalkan contohnya kajiannya seperti itu. Tapi khusus pertanyaan tadi saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan ya. Kemudian yang dari Dr. Aris tentang menulis, ini pertanyaan yang tujuannya untuk memotivasi ya. Monggo yang ingin termotivasi. Saya sendiri gimana ya dalam itu. Biasanya begini, saya jika ada ide mulai menulis, itu saja sebenarnya. Menulis itu ide dasar bisa dari pertanyaan, bisa dari baca buku, bisa dari tuntutan pekerjaan, misalkan ngajar ilmu tafsir, maka saya nulis ilmu tafsir. Ngajar ulumul Quran, bisa karena tuntutan seperti itu. Yang penting ada ide, ada pertanyaan, ada masalah yang saya tulis, maka saya tulis. Nah, proses menulis inilah yang terkadang sangat membantu ya. Saya mengatakan ini ya karunia Allah. Jadi ada hal-hal yang tiba-tiba datang untuk memberi semangat lebih begitu. Misalkan Balaghah ini dulu awalnya hanya 1 jilid rencana saya. Lalu tiba-tiba sampai halaman 700. Akhirnya, wah ini nggak bisa 1 jilid kalau 700, harus 2 jilid. Kalau 2 jilid 700, ini terlalu tipis-tipis. Makanya saya termotivasi untuk mencari tambahan, agar per jilid itu biasanya kan 500, gitu ya, kalau sampai 2 jilid. Gitu. Setelah itu saya nyari-nyari kitab, mulai hunting-hunting kitab, di antara saya menemukan Badiul Quran itu, karangan Ibnu Abil Isbah itu, yang kemudian ini menambah banyak sekali pemberpendaraan dalam Asyamil itu, sehingga saya menemukan lagi kitab yang lain dari kitab kitab Balaghah tadi itu kan biasanya ada footnote-nya ya. Muhakkiknya itu biasanya menulis dalam footnote-nya ini ada dalam kitab ini gitu. Kitab itu pun saya cari akhirnya. Kemudian dalam kitab itu ada footnote-nya lagi ada dalam kitab ini. Maka itu saya cari juga. Sehingga banyak referensi yang saya pakai sehingga sampai saya dari 1200 halaman. Nah, semakin jadi 3 jilid ya terlalu tipis-tipis. Sehingga terus tambah sampai akhirnya 1670-an halaman itu. Dan prosesnya menurut saya pribadi ya fadlun minallah ya, tidak terlalu sulit menurut saya pribadi. Ya, hanya mengumpulkan materi, lalu analisis, kemudian kias-kias yang saya gunakan. Kalau di sana dianggap isti'arah, mestinya ini juga isti'arah, bisa begitu ya. Dalam kitab itu dianggap tamkin, maka di sini juga tamkin kalau begitu. Di sana dianggap mumasalah, di sini pasti juga mumasalah. Karena ayat Al-Quran kan mutasyabihan ya. Quran itu kan serupa gitu.
kedekatan, unsur-unsurnya juga berdekatan. Kalau sana sajak murosok atau sajak mutorrof, ini juga sajak mutorrof kalau begitu, misalkan saya pakai begitu. Itu at-tanzil al-mandum tadi yang berwazan syair tadi, maka ini juga begitu. Itu kemudian menambah lagi sampai banyak seperti itu. Dan biasanya waktu menulis itu pagi saya. Pagi mulai jam 7, jam 8 sampai jam 10 gitu. Hanya 2 jam. Ya kalau waktu kuliah ya saya tidak di komputer, saya tidak menulis. Ketika hari-hari tanpa perkuliahan yang tidak ngajar, saya ngajar di IAIN itu 2 hari seminggu, itu jadi tidak di komputer. Selain itu ya biasanya di depan komputer. Ya mungkin itu lah ceritanya. Saya mohon maaf jika tidak memuaskan. Syukran, Gus. Ini bukan masalah puas atau tidak puas, Gus. Ini Bapak Ibu peserta ya. Kalau Gus Afif ini duduk berdua, kalau duduk sebagai narsum baru kita dapat ya. Nah, maka dari usulan saya nih Gus Afif tadi ternyata didukung para peserta. Ini setuju katanya dirutinkan nih. Ada dari Pak Sigit, Agus Muhammad, dan Solihin Zok, dan lain sebagainya. Ini sangat mendukung ini. Kayaknya harus perlu kita rencanakan nanti Gus. Bicarakan secara adat lah nanti ya. Lalu Gus masih ada pertanyaan ini. Mohon kalau masih ada waktu. Karena kita mungkin sebentar lagi akan berakhir. Tapi ini ada pertanyaan dari Khabir ya. Bertanya, makna tersirat yang dipahami dari diksi yang sangat akurat itu seperti yang tadi dicontohkan, hashaso fakubkibu layubati anna itsaqaltum falyasta'fif, bisakah dimasukkan ke dalam makna isyari? Bagaimana metode memahami makna-makna tersirat tersebut? Kemudian kemampuan apa yang perlu diperdalam dan diasah untuk bisa memahami makna-makna tersirat tersebut? Sekaligus Gus, ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Wahyu ya. Entah Ibu bukan ini ya. Wahyu Rahman Syah ya pokoknya. Wahyu, masih awam. Kalau ayat mutasyabihat, apakah bisa dibahas aspek sastranya? Saya pikir cukup 2 pertanyaan itu, karena pertanyaan tadi yang pertama itu 1 orang tapi beberapa pertanyaan di dalamnya Gus. Mohon kalau ada waktu perkenan Al-Mukarram untuk memberikan jawaban. Terima kasih Gus. Monggo, fadhol. Terima kasih. Yang pertama untuk Khabir ya, yang bertanya tentang istaqaltum layubati anna dan lain-lain tadi, apakah bisa dianggap sebagai makna isyari? Begini, ini sebenarnya sudah maknanya begitu ya. Maknanya dengan makna yang diisyaratkan tadi ya sama, terjemahnya begitu. Nah, saya lebih cenderung ini tidak masuk pada makna isyari ya. Karena makna isyari itu kesannya adalah makna yang sifatnya tasawuf. Ya. Ini lebih cocok makna sanawi, makna sekunder. Makna balaghi mungkin bisa cocok ke sana. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dipahami bahwa ini ada kasrun, ada pembatasan, hanya kepadamu lah aku menyembah, misalkan begitu ya. Itu kan makna balaghi. Tidak ada di dalam ayat itu kalimat hanya, tapi orang paham di sini maknanya adalah hanya kepadamu. Jadi ini adalah masuk pada sirut takbir, itu aja. Rahasia dalam ungkapan Al-Quran. Nah, kalau ada pertanyaan, apa yang harus diperdalam untuk mengasah seperti ini ya? Kembali saya ingin mengajak kepada kita bersama, sastra itu di berbagai bahasa ada. Dan sastra-sastra Indonesia, kalau kita paham kajiannya ya, teori-teorinya itu bisa juga ya, membantu kita untuk memahami rahasia dalam ungkapan Al-Quran. Misalkan ya, dalam puisi ada rima, ada irama. Rima itu apa? Nah, kalau kita paham rima, rimanya ini begini. Gitu. Kalau dalam bahasa Quran itu ada bahasa bawah namanya al-jaras al-musiqa. Al-musiqi atau musiqa ya, bacanya itu. Jadi ini adalah
dentuman atau irama musik begitu. Misalkan begini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Orang yang baca ini mengesankan ada huruf S terus ya. S itu kan hembus apa desah apa itu desisan gitu ya. Desisan. S itu desisan. Sehingga kalimat ini atau ayat ini, surat ini cocok untuk niup-niup, untuk nyebul-nyebul cocok gitu. Sama dengan qul a'udzu birabbil falaq min syarri min syarri, banyak menggunakan huruf-huruf desisan. Yang ini apa kesannya pada tiupan begitu. Sehingga apa namanya penggunaan kedua surat ini di dalam niup, misalnya mantra-mantra untuk anti santet dan sebagainya, itu cocok sekali dengan cara pengucapannya gitu. Kalau kita paham rima di dalam puisi, kita akan memahami seperti ini ya. Bukan berarti kita menggunakan bahasa Indonesia untuk memahami bahasa Arab, tidak. Tapi kesan itu bagi para seniman puisi itu tertangkap dalam Al-Quran. Saya kenal dengan salah seorang ahli puisi di Jombang yang saya tegaskan menanyakan ini. Dan dia menjawab memang dia merasakan kesan-kesan di dalam pembunyian Al-Quran. Jadi baca saja, itu mengesankan apa? Dia punya gambarannya. Misalkan Qaf ya, Qaf wal Qur'anil Majid. Surat Qaf itu kan menunjukkan kedahsyatan, karena Qaf itu apa ya, huruf yang luar biasa. Orang baca itu gentar gitu, baca Qaf itu. Nah, contohnya di sana. Jadi apa yang harus diperdalam ya sastra ya, tapi kalau menurut saya sastra-sastra yang sangat erat kaitannya dengan yang mudah kita pahami ya bahasa Indonesia saja. Nanti di sana kita memahami secara ungkapan, lalu secara bunyi bagaimana. Ada saja di bahasa Indonesia juga ada saja. Apa kekuatan saja itu? Bagaimana rima, bagaimana irama? Karena orang membaca Quran kan tidak pernah bosan karena iramanya enak. Gitu. Ya kan baca yang lain bosan, nggak menyenangkan karena iramanya tidak mendukung. Irama itu apa? Irama itu ya panjang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mannya kok panjang, himnya kok panjang, lahnya panjang, yang bismi kok pendek-pendek misalkan. Itulah iramanya, panjang pendeknya itu. Disitulah letak kedahsyatan Al-Quran yang tidak bosan dibaca oleh siapapun. Nah itu ya untuk ini. Kalau mau yang lebih formal ya membaca atau memahami balaghah Al-Quran atau belajar ilmu balaghah yang formal. Tapi yang non formal ya baca-baca sastra Indonesia dulu. Karena insya Allah nanti akan sangat terbantu. Apalagi kita bisa membedakan nanti majas akli itu bahasa Indonesianya apa begitu. Istilah Indonesianya apa majas akli itu. Isti'arah itu apa seperti tadi disampaikan, itu metafora, ini personifikasi, ini pleonasme, ini. Itu hampir sama ada padanannya dalam bahasa Arab ya. Sehingga kita kalau menulis Indonesia pun kita menjadi indah juga tulisannya karena terpengaruh dengan sastra Arab. Atau sebaliknya, kita kalau sudah kenal sastra Indonesia, belajar sastra Arab juga akan terpengaruh dengan baik. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang ayat-ayat mutasyabihat. Apakah masuk dalam ranah balaghah? Ya, tentu saja. Ya, saya mengatakan tentu saja ini sebenarnya inilah mahal al-khilaf ya. Ini tempat perbedaan antara ya asba'dul firqah an ba'diha. Ya. Disinilah letak nanti perbedaan antara, mohon maaf ya, saya sebut golongan aswaja dan salafiyah. Kalau salafiyah, mereka mengatakan ayat-ayat mutasyabihat bukan ranah balaghah. Ini tidak bisa ditakwil. Begitu. Kalau aswaja mengatakan ini ranah balaghah, ini bisa ditakwil. Misalkan yadullah misalkan. Nah, yadullah itu ditakwil. Takwil artinya bukan mana asli, itu makna majazi begitu ya. Bukan makna asli, itu makna majazi. Nah, makna majazi itu artinya ada balaghah di situ. Yadullah artinya kekuasaan. Kenapa? Karena menyerupakan kekuasaan dengan tangan. Karena semua kegiatan kekuasaan itu dilakukan oleh tangan misalkan. Sehingga Allah menggunakan kata tangan. Maknanya adalah kekuasaan.
Ini majaz, ya, makna kiasan, bukan makna asli. Sedangkan Salafiyah mengatakan tidak, itu asli, itu hakiki. Disitulah letak perbedaannya. Kalau saya dalam asanid fi baladil Quran ya, saya ikut yang aswaja, artinya itu saya tafsirkan melalui tafsir balaghah. Misalkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa kalau dalam kajian balaghah masuk dalam tauriyah. Kalau Salafiyah mengatakan istawa bukan balaghah, ini asli. Sudah, nggak usah takwil yang lain. Jangan masukkan kajian balaghah. Begitu. Ya, itu perbedaannya di sana. Termasuk Allah yastahzi'u bihim. Allah mengejek ya. Allah yastahzi'u bihim. Mungkin kita yang hafal awal Al-Baqarah. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum wa makaru wa makarallah. Allah berbuat makar. Ini bagi ahli sunnah aswaja, ini musyakalah ini. Ini balaghah musyakalah. Kenapa musyakalah? Karena tidak mungkin Allah makar, tidak mungkin Allah ngejek. Tapi Allah menggunakan kata mengejek untuk mengimbangi ucapan mereka yang yastahzi'un itu tadi. Mereka mengejek, maka Allah yastahzi'u bihim. Innama nahnu mustahzi'un, Allah yastahzi'u bihim. Mereka mengatakan kami hanya guyon kok. Kami hanya berolok-olok, mengolok-olok, maka Allah menjawab, Allah yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok. Sebenarnya Allah nggak ngolok. Kalau Allah mengolok, Allah kayak manusia. Itu kalau saja ya, mohon maaf, ini mungkin yang berbeda di sini. Tenang, bagaimana? Ya Allah yang tahu. Itu Allah yang tahu bagaimana ngeceknya. Itu makna asli. Kalah saja itu musyakalah. Musyakalah itu memakai kata yang untuk mengimbangi kata yang disebutkan sebelumnya oleh orang lain. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, lalu Allah berbuat makar. Nah, tidak mungkin Allah berbuat makar kalau aswaja ya. Kayak apa Allah makar? Buat apa Allah makar-makar? Nggak ada. Itu adalah balasan Allah kepada jaza'u makrim. Allah membalas kemakaran mereka dengan makar, dengan sebutan makar. Padahal maknanya bukan makar ya. Itu. Atau sakhirallahu minhum. Allah mengejek atau menghina mereka. Itu juga bukan sakhirallahu minhum, bukan makna asli kalau aswaja. Tapi itu adalah musyakalah. Dan itu yang saya tulis dalam As-Samil fi Balaghatul Quran. Tapi mungkin ulama lain mengatakan itu asli, itu hakiki, bukan balaghah. Ya monggo, itu perbedaan pandangan di dalam akidah saja ya. Terima kasih. Terima kasih Gus Afif yang telah